Halo guys, balik lagi di channel kita Silawon. Hari ini aku akan mereact videoku sendiri tentang iguana yang menetas. Karena sebentar lagi kan akan menetas di baby iguana. Dan aku nge-youtube dari tahun 2019. Nah, 2019 itu ada iguana yang menetas. Ini jadi kompilasi tahun ke tahun ya. Setelah aku nge-youtube dan merekam semua kejadian iguana menetas. Dari tanah, menetas alami, ada yang menetas pakai tanah, pakai pot, bahkan pakai media tanam full, dan itu telurnya albino guys. Aku baru lihat tadi sih, udah agak lupa. Tapi nanti kita akan langsung lihat media-media yang akan digunakan untuk menetaskan iguana dari tahun ke tahun ya. Yuk langsung lihat. Oke, video yang pertama adalah aku akan memperlihatkan kalian waktu dulu di Zilaland ya. Dulu di Zilaland tuh pernah ada kejadian iguana menetas alami dari tanah ya. Jadi ini tanah, bukan pasir, bukan perlit, bukan apa media tanam, tapi adalah tanah, benar-benar tanah asli. Oke, yang kita lihat sekarang adalah iguana yang lagi mau keluar dari itu. Lihat kepalanya jadi keluar dari tanah guys. Jadi benar-benar aku kaget juga. Ini di musim hujan nih. Di musim hujan dia mulai menetas dan keluar sendiri dari tanah ya. Jadi iguana yang menetas alami di tanah itu kayak nggak tahu gimana, aku nggak pernah lihat prosesnya. Tiba-tiba udah ada lubang aja di tanah guys, dan si iguana ini keluar dari si tanah tersebut. Nah, di dalam nanti ada banyak, aku lupa sih, coba kita cepetin sedikit ya guys. Oke, jadi ini ada lubangnya nih, kalian lihat. Iguananya lagi makan pisang lagi. Oke, nggak usah aku cepetin ya, kita lihat di kamera sini. Nah. Ini aku buangin indukannya dulu supaya nggak mengganggu, karena indukan tuh kadang-kadang juga dia bukan gigit ya, makan anakan sendiri, alias kanibal tuh. Dikira sayur berjalan kali ya. Oke, ini aku lagi gali, mencari-cari lubang di dalam tanahnya guys. Jadi ya nggak ada cara lain selain digali, langsung digali gini aja. Oke, kita cepetin ya. Ini aku lagi pegangin ekornya, jadi aku dapat guys si iguananya ini, tapi tuh ekornya di luar. Ekornya di luar, kepalanya di dalam, jadi agak susah ya. Jadi kalau aku ambil secara paksa tuh ekor ditarik gitu bakal putus. Dan ekor iguana baby itu gampang banget putusnya, gampang banget, nggak perlu tenaga. Oke, aku cepetin sampai kelihatan kepalanya ini. Sudah mulai kepalanya terlihat tuh. Hihihi. Benar-benar menetas dari tanah ya cuy, jadi sangat-sangat alami, dan yang keluar dari tanah itu dari pengalamanku ya, ini lebih sehat dan apa ya, lebih lincah, lebih sehat dan siap makan kalau bisa dibilang ya. Jadi setelah keluar itu egg yolknya tuh, kalian bisa lihat egg yolknya, aku melihatkan kalian ke egg yolk itu udah benar-benar habis dan sudah diserap sempurna. Sedangkan kalau pakai perlip, dari pengalamanku, kalau suhunya naik turun dan nggak stabil, kalau kalian nggak pakai mesin itu biasanya perutnya akan ada kuning telurnya guys, masih ada kuning telurnya, dan rentan mati juga kalau keluar menetas masih ada kuning telur. Ini ternyata masih ada lagi nih di dalam tanah. Aku coba gali lagi, seret, karena nggak mungkin satu sarang tuh cuman satu ekor yang keluar ya, pasti akan ada lebih banyak. Nah, tapi aku mau cerita dikit, aku baru inget nih, dulu waktu aku panen ini iguana yang ada di dalam tanah dan menetas alami, itu si iguana ada beberapa ekor yang tenggelam di dalam guys. Jadi kayak menetas tapi terus dia mati di dalam, gara-gara mungkin dia nggak bisa keluarnya, dan kebetulan hujan kan berlubang tuh, otomatis kalau hujan sarangnya akan kena banjir ya di dalam, tenggelam di dalam. Nah, itu salah satu resikonya ya. Keuntungannya tadi iguananya keluar lebih sehat, resikonya adalah kena banjir dan tenggelam di dalam. Dan waktu masa inkubasi selama 3 bulan itu, setelah indukannya naruh di sarangnya itu akan kena panas, kena dingin, kena air hujan, kena kotoran dan lain-lain, bisa bikin jamur. Jadi ya ada jeleknya, ada bagusnya. Oke, ini yang dari tanah cukup ya. Kita akan lanjut ke cara inkubasi yang lainnya guys. Yuk. Oke, yang kedua aku akan melihat lagi dan mengingat lagi, dulu aku pernah pakai inkubator biasa kayak yang aku pakai sekarang, tapi telurnya tuh pada di atas guys. Jadi nggak aku tanam di dalam tanah, tapi di atas, benar-benar di atas. Jadi tanah terus di atas, gitu aja. Nih, ditumpuk-tumpuk ya, terus ditutup pakai styrofoam, itu box styrofoam. Tuh lihat. Oke, tuh iguananya udah pada keluar di samping-samping tuh.
Tuh, jadi tuh medianya tanah juga sama, cuman aku taruh di inkubator, cuman aku pindah gitu di dalam pot lagi, super sederhana kan. Ini ada pakai media tanah, nanti ada sendiri ya. Nah ini tuh iguananya. Nah dengan cara ini juga iguana sehat guys. Kalian bisa lihat egg yolknya habis nih ya. Tuh sip, lincah banget, egg yolknya habis, benar-benar kayak iguana liar ya yang keluar dari sarangnya. Sama aja sebenarnya, tuh lihat tuh egg yolknya habis, benar-benar nggak ada sisa, dan itu menandakan si iguana menetas dengan sempurna. Kalau udah keluar tapi masih membawa kuning telur di luar, padahal dia udah menetas dari telurnya, itu biasanya kurang sehat guys, kurang sempurna lah pokoknya menetasnya. Bisa dari suhu, bisa dari mana aja gitu. Kita lanjutin ya. Jadi nih masih pakai media tanah yang aku liatin kalian di sini, nih pakai media tanah, walaupun kalian lihat di sini ada media tanam guys. Jadi bedanya media tanam itu kalau kalian beli di toko tanaman itu ada media tanam ya, ada pupuknya, ada apa, sekam bakar dan lain-lain, nanti kalian akan lihat. Tapi ini pakai tanah nih, lihat. Iguana pada lincah-lincah semua, pada lari-larian nih. Nah telur-telur ini nantinya akan menetas semua, cuman memang nggak akan 100% ya, pasti ada aja yang gagal guys, 100%, dan itu wajar ya. Jadi kayak ada misalnya 40 butir yang menetas, misalnya 35, 37 gitu ya, pasti ada 1-2 butir yang gagal, dan itu wajar, dan nggak perlu lah sampai kayak 100, wah ini harus ambisius 100% akan menetas. Tapi ya nggak menolak juga kalau dapat 100% guys. Oke, next kita akan cepetin dulu coba. Nah ini aku lagi buka telur yang ada di permukaan, soalnya itu kan aku tumpuk-tumpuk bener-bener kayak tanah, aku tumpuk telur, terus kasih tanah lagi, tumpuk telur lagi, tanah lagi, dan ini paling atas ada permukaan, ini ada telurnya gitu nih. Ini iguana yang lagi menetas mungkin ya. Aku lupa juga itu. Dia lagi keluar dari cangkang telurnya ya. Apakah dia akan keluar dari cangkang telurnya? Kita tunggu. Oh enggak, aku kayak ini tunggu sampai si iguana ini menetas secara alami. Jadi yang penting tuh jangan dipaksa guys. Jadi kalau udah kepala keluar si iguana itu, aku sih nggak pernah paksa sampai aku buka terus dia biar keluar, karena itu proses, itu salah satu yang bikin iguana mati juga ya. Kadang-kadang tuh nggak sabar kan, kita nggak sabar untuk lihat iguananya, terus waktu kepalanya udah keluar kita khawatir atau gimana, langsung dibuka cangkang telurnya dibuka, terus dia akan keluar tuh. Nah biasanya si kuning telur tuh masih ada di dalam, karena dia tuh waktu kepalanya keluar dari cangkang telur itu dia masih proses menyerap kuning telurnya guys. Nah nanti waktu penyerapannya udah selesai, kuning telurnya udah terserap semua ke perut, dia baru keluar begitu. Jadi nggak usah dipaksa. Kalau dipaksa biasanya mati juga, bisa gampang mati lah, walaupun ada yang hidup sih. Oke kita lanjut. Oh ini aku mulai membuka telur lagi guys, membuka yang tadi ya. Jadi kayaknya aku tunggu beberapa jam, terus aku mulai buka lagi, dan sudah ada beberapa ekor yang menetas lagi tuh guys. Oke itu ada menetas, set, langsung aku ambil set, dan bisa dilihat semua yang pernah aku tetaskan dengan media tanah dengan metode pakai styrofoam, box styrofoam, itu si egg yolk nggak pernah ada yang tersisa ya guys, kecuali aku pakai perlit. Kalau pakai perlit dan kalian nggak pakai termostat, pakai mesin, itu biasanya itu yang biasanya perlit, terus kalian telurnya taruh di atas, nggak dikubur, cuman ditaruh di atasnya aja. Nah itu biasanya kalau di sini dengan suhu di rumah di Jogja sini, itu aku ngalamin si kuning telurnya itu masih tertinggal di perutnya, jadi belum terserap sempurna begitu. Tapi kalau pakai media tanah ditanam, telurnya itu sempurna coy. Ditumpuk-tumpuk ini juga nggak tahu ya ada apa nggak. Kita cepetin lagi ya. Yang ini adalah pakai pasir pantai. Aneh-aneh aja ya aku dulu ya. Pakai pasir pantai. Aku cara menetasnya pakai pasir pantai. Sampai sekarang sih masih ada yang pakai pasir pantai. Dan ini si iguana keluar langsung dari pasir guys. Gak tau ini kerekam apa nggak. Seingatku sih keluar langsung dari pasir, kayak langsung tiba-tiba menongol gitu cuy. Seingatku ya, ada nggak sih ininya sampai kena kamera nggak sih? Itu ada kepalanya itu udah nongol di permukaan, tuh lihat kepalanya udah nongol, dan apakah dia akan keluar? Tuh, lari. Ini kecekal guys, ketangkep ya, ini ketangkep satu, dan langsung gigit enggak ya?
Iguana yang baru menetas biasanya sih ada sih yang langsung gigit guys, tapi jarang banget. Ya pokoknya dia masih kayak liar banget ya, baru keluar dari telur dan naluri hewaninya masih fresh. Belum pernah lihat manusia juga, untuk pertama kalinya lihat induknya, malah lihat manusia kan, dikira induk. Oke, nih masih aku review habis keluar. Seperti biasa kuning telurnya nggak ada kan. Oke, aku sebutin. Ini masih ada satu kepalanya di luar guys, dan tuh langsung tuh aku bantu ya. Sebenarnya nggak usah dibantu pun dia akan keluar sendiri cuy, tapi ini aku bantu karena penasaran tuh masih ada egg yolknya tuh, bukan egg yolk sebenarnya, kayak dagingnya ya, daging terakhir. Jadi nanti nunggu kering biasanya, terus nanti daging di apa namanya pusernya itu akan kering sendiri terus copot. Tapi itu biasanya bagusnya, idealnya itu terjadi di dalam inkubator. Jadi kita ambil tuh harus udah bersih, benar-benar yang udah rata gitu apa namanya pusernya guys. Gitu. Lanjut nih, kayaknya aku bantu satu lagi dah. Enggak ya? Itu aku aduk-aduk. Tapi untuk pasir pantai sendiri, kalau menurutku ya dia terlalu padat kalau aku bisa bilang. Jadi dia waktu menetas mau keluar, si anakan iguana ini mau keluar, itu si pasir terlalu padat dan menurutku tuh kayak ada resiko tersendiri ya. Jadi takutnya waktu dia menetas pasir yang padat banget, kan kecil banget itu ininya, bulir-bulirnya pasir pantai itu, jadi bisa masuk ke dalam si iguana dan bernapas juga agak susah kan, dia jadi kayak kesedot gitu kan ininya, pasir, bulir-bulir pasirnya bisa kesedot. Bisa aku cuci di situ ya. Begitu guys, ini aku cuci biar gak kotor ya. Lihat, ada nggak? Oke, ini media pasir pantai ya cuy. Barangkali kita cepetin aja. Nah, ini aku akan mereview satu ekor iguana sepertinya ya. Aku ambil, tuh lagi pada lari. Jadi iguana yang waktu habis menetas itu aku langsung kasih kontainer sendiri, aku sendirikan di karantina, nggak aku gabung sama indukan yang jelas. Terus aku liatin satu-satu tuh apakah kondisinya sehat apa enggak kondisinya. Nah ini di pusernya kalian lihat tuh ada dagingnya. Jadi ini sisa daging, bukan yang kuning-kuningnya, egg yolknya. Kalau sampai ada kuning-kuningnya itu agak susah guys, nanti kedepannya agak ya apa ya, kayak imunnya kayak kurang kuat gitu nanti hidupnya dia. Oke, ini aku masih putar, jatuh. Hampir lepas bung. Udah nggak ada apa namanya harapan lagi ya guys. Kalau misalnya iguana baby lepas dari tangan tuh udah pasti lari, nggak bakalan kayak diem gitu, nggak bakalan ya, pasti langsung kabur naluri utamanya tuh. Begitu. Ini mau bawa kemana lagi? Oh ini aku kembalikan. Nah ini juga aku jadi ingat, jadi iguana yang masih ada egg yolknya atau masih ada dagingnya, biasanya aku kembalikan lagi ke inkubator supaya menetas sempurna tadi ya. Sempurna dalam artian si daging di pusernya itu, di udele itu sudah kering guys, jadi dia bisa sempurna di dalam dan nanti ya baru aku ambil kalau udah sempurna begitu. Oke, lanjut. Ini aku membandingkan si jabrik dengan iguana baby yang barusan menetas ya. Itu perbandingannya bahwa iguana itu nantinya bisa sebesar jabrik. Jabrik sendiri sekarang kurang lebih 170 cm guys. Jadi 1,5 meter lebih 20 cm ya. Kalau kalian bisa lihat di situ. Tuh, kecil banget, dari yang kecil banget sejari sampai sejabrik. Disiapkan kandang yang besar gitu ya. Tapi itu lama sih, 5-6 tahunan baru sebesar jabrik guys. Lanjut. Oke, ini ada contoh yang sebenarnya nih bagus banget ya, iguana yang menetas dengan kondisi yang ideal. Itu seperti ini. Contohnya adalah tuh, pusatnya bersih, alami, tidak ada sedikit pun kayak luka atau ada dagingnya, ada kuning-kuning egg yolknya. Dan dia lincah, kedua lincah, nggak ada egg yolknya, pangkal ekornya nggak kurus dan perutnya nggak buncit guys. Kadang-kadang tuh ada iguana yang keluar menetas itu perutnya buncit, si iguananya, baby iguananya itu. Nah itu nggak bagus ya guys, dia berarti belum sempurna atau cadangan makanan di perutnya itu belum terserap ya. Jadi setelah si kuning telur itu masuk ke dalam perutnya, itu masih bentuk kuning telur tuh. Nah itu harus dicerna dulu sampai kecil, perutnya sudah tercerna sempurna, baru dia menetas ya di dalam cangkang atau di dalam inkubatornya guys. Lanjut. Oke, video berikutnya adalah salah satu yang terjadi jika kalian menternak iguana ya. Ada beberapa iguana yang unik guys. Nah ini waktu pertama kali menetas si ekor buntung. Ekor buntung dalam aku update itu. Ekornya buntung dan masih bayi banget, benar-benar fresh dari dalam inkubator. Dan
itu yang terjadi adalah sepertinya ya, jadi suhunya waktu pembentukan ekor, mungkin suhu di dalam inkubator itu nggak pas, jadi menyebabkan si ekor nggak tumbuh sampai lancip ya, sampai panjang gitu, jadi cuman pendek aja terus berhenti di situ guys. Tapi mah jadinya unik, dan ini beberapa kasus terjadi, banyak yang istilahnya apa ya, unik aja deh. Jadi ekornya kurang panjang atau bisa dibilang buntung, kakinya nggak tumbuh, jadi kakinya cuman kayak tumbuh sedikit aja gitu ada. Terus apa lagi yang keunikannya? Oh, kalau ekor cabang nggak ada sih. Kalau ekor cabang biasanya dia udah besar terus dia putus ekornya terus keluarnya cabang, itu biasanya kayak gitu kalau ekor cabang. Terus selain ekor, jari-jari, kaki, apalagi yang unik itu biasanya dia kayak di ekor sih, kebanyakan tuh ekornya dia kayak bentuknya apa, zigzag gitu guys, bentuknya nggak lurus tapi zigzag gitu guys. Jadi ekor sama kaki sih keunikan di gue sampai situ aja. Tapi kalau di kura-kura sulcata misalnya, aku pernah lihat terjadi di kura-kura Brazil sulcata itu dia punya kepala dua guys. Kalau di iguana belum ada kayaknya, jadi menetas tiba-tiba kepalanya dua gitu. Jadi pertama kali. Besok kalau ada kepala iguana dua kepala dalam satu ekor iguana, keren. Two headed iguana belum ada. Sulcata udah ada, Brazil udah ada. Apalagi yang udah ada ya, Brazil itu paling sering. Oke, lanjut. Oke, ini adalah iguana albino yang aku bilang tadi, menetas dengan cara inkubator styrofoam, tetap box styrofoam dengan media tanam guys. Gila gak? Seekor albino menetas dengan media tanam, yang mana itu kalau di share di forum akan banyak kayaknya ya bakal menimbulkan banyak perdebatan, karena media tanam itu ada pupuknya, ada sekam bakar yang mana sepertinya tidak steril tapi menetas guys. Tuh, dan yang lainnya juga ikut menetas, cuman ini baru pertama iguana pertama yang menetas ya, jadi yang lain baru keempat nih, yang lain akan menyusul segera. Tapi kalian lihat sendiri menetas. Jadi kesimpulannya adalah dari video ini adalah apapun medianya, kalau telurnya itu bagus, fertil, akan jadi menetas guys. Begitu. Simpelnya gitu isinya, nggak usah panjang-panjang. Jadi kalau telurnya udah bagus, mau ditaruh dimanapun tetap akan menetas. Maksudnya dengan suhu dan kelembapan yang pas ya. Jangan terus kalian dapet, wah ini fertil bagus telurnya, ditaruh di pojokan, nggak dikasih suhu dan kelembapan yang pas, juga nggak bakal netes ya, malah mati embrionya begitu. Tapi ini tidak mengajari kalian terus, wah sudah pakai media apa aja. Pakai media yang baik ya guys. Kalau aku di sini sih lebih milih pasir, soalnya kalau media tanam ini terlalu berisiko sih sebenarnya sih. Untuk albino lagi ya. Kacau. Ya udah, jadi ini terus beberapa menit kemudian aku ambil si albinonya dan kalian lihat sendiri menetas sempurna, nggak ada egg yolknya. Ada nggak ya? Coba aku lihat. Nih aku cuci. Oh ada ternyata. Nih aku cuci si iguana albinonya, setelah menetas langsung aku cuci, keluar tuh dia udah kuning ya guys. Jadi nggak hitam dulu atau warna apa dulu ya, jadi langsung kuning. Dan seperti yang kalian lihat tuh ada pusernya ya. Tapi udah terserap sempurna sini, bagus nih. Tuh, udah tinggal nunggu kering aja. Dan ini bagus banget nih. Ini salah satu yang bisa dibilang ideal ya, menetas ideal cuy. Cuman kayaknya aku bantu deh ini kayaknya telurnya. Harusnya nggak usah dibantu guys. Tapi ini dari segi fisik udah bagus banget. Perutnya nggak buncit, keluar dari telur perutnya nggak buncit. Walaupun ada pusernya, dia tetap ini ya, tetap survive. Dan mungkin ini aku balikin lagi ke inkubator terus biar si pusarnya ini kering dulu sampai copot, terus baru tuh aku kelitikin supaya dia bangun sih. Begitu. Oke, ini bagus nih. Nah, yang terakhir sebelum menuju ke closing ya, ini adalah menetaskan iguana dengan perlit, atau yang biasa orang-orang biasanya pakai untuk menetaskan telur reptil guys, itu perlit. Yang aku bilang tadi ya, perlit di atasnya ada telurnya ditanam separuh. Nah jadinya seperti ini dia. Bedanya adalah nih, jadi yang aku ngomongin tadi bener ya, ada kuning telurnya. Aduh, kok nggak aku pegang sih, cekal boy. Jadi si iguana ini setelah keluar dari telurnya itu masih ada kuning-kuningnya, masih ada egg yolknya guys. Jadi benar-benar harus
revisi ya cara pakai perlit ini. Ini aku menyarankan buat yang nggak pakai listrik ya. Kalau pakai inkubator listrik aman dah. Mau pakai media apapun telurnya bagus pasti mentas. Tapi ini aku nggak, yang aku bilang aku nggak pakai listrik. Kalau nggak pakai listrik, pakai perlit risikonya kayak gini. Masih ada kuning telurnya dan ini sangat berisiko ya. Dan tuh masih kayak apa ya? Masih kayak bisa putus gitu loh guys. Jadi kalau misalnya kalian panen si iguananya terus kalian taruh di inkubator terus kalian kasih di kandang karantina tadi, ini si kuning telur bisa lengket di bawah pertama, kedua nanti bisa lengket terus dia lari copot, benar-benar copot gitu. Jadi dia nggak punya cadangan makanan di dalam perutnya. Padahal iguana itu akan kurang lebih semingguan, setelah seminggu dia baru mau makan ya cuy. Jadi kayak gitu. Jadi ini contoh menetas yang kurang ideal, dia ada kuning telurnya begitu cuy. Jadi ini semua contoh udah ada, kebetulan ada semua aku videoin, dari yang pakai tanah, pakai media tanam, pakai apalagi tadi ya, pasir bangunan, pasir pantai, aku tumpuk jadi kayak cuman pasir, aku tumpuk telurnya, pasir lagi, pernah. Dan yang aku alami selama ini yang paling bagus, paling ideal itu pakai pasir guys, pasir bangunan tuh bagus. Terus pasir pantai itu bagus juga, tapi ada risikonya tadi, takutnya si pasirnya masuk ke dalam hidungnya waktu bernafas, masuk ke mulutnya juga bisa. Media tanam jangan, itu buat eksperimen, jangan ditiru, apalagi gunanya albino ya. Oke, jadi kayak gitu, buat kalian yang mau ternak mungkin bisa membantu ya. Mudah-mudahan. Jadi selama telurnya bagus, pakai media apa aja, selama suhu dan kelembapan oke, bakal menetas. Poinnya itu. Gitu dulu kayaknya vlog kali ini. Thank you. Subscribe, like, komen untuk mendukung channel agar tetap berkembang. Dan iguana itu setahun sekali ya. Jadi ini tadi ada berapa video itu dari tahun ke tahun guys. Jadi ya memang untuk edukasi dan biar kalian tahu juga ya, media yang paling bagus tuh untuk menetaskan telur iguana itu gimana. Ya walaupun susah-susah gampang ya, nanti aku di sini gampang, di sana susah juga bisa. Aku di sini susah, di sana gampang juga bisa cuy. Bisa terjadi karena kan ya beda lah. Biasanya ada yang pakai listrik itu udah terjamin. Jadi saranku sih pakai listrik aja ya. Udah selesai, ini semua nggak ada artinya tadi. Pakai inkubator listrik udah nggak kepake nih teori-teori tadi ya guys. Gitu dulu vlognya. Thank you, subscribe, like, comment, tunggu gitu dulu, thank you, subscribe, like, comment, tunggu agar tetap berkembang. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga bisa sekalian ambil ada komentar reptil lainnya guys. Bye.